Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Previt 2026. Saya Nabila Tiffany Meswari dengan NIM 125240046. Saya Maisha Maharani dengan NIM 125240127. Dan dengan saya Dina Surasi dengan NIM 125244126. Langsung masuk ke videonya, klik New pada project, akan ada pilihan template file, pilih Matrix Multi-Displane, lalu klik OK. Terdapat tools properties di sebelah kiri layar. Pada tools ini, kita dapat mengatur ukuran, ketinggian, lebar, ataupun jenis properties. Pada menu arsitektur, terdapat banyak tools umum seperti wall, door, window, dan lainnya. Pada tools wall, karena terdapat banyak pilihan wall, memudahkan kita untuk memilih jenis wall apa yang ingin kita gunakan dan dapat mengaturnya di tools properties. Sama dengan tools wall, pada tools door terdapat banyak pilihan jenis door dengan berbagai ukuran yang tersedia dan dapat langsung digunakan. Dan ini tools window. Sama dengan door dan wall, window juga terdapat banyak pilihan, jenis, dan ukurannya. Terdapat tools lain seperti komponen. Pada komponen kita bisa menambahkan kursi, dan lalu ada juga kolom, roof, ceiling, floor, ramp, dan stair. Ceiling digunakan untuk membuat plafon atau langit-langit ruangan. Bisa juga diatur jenis dan ketinggian material. Pada menu floor, kalian dapat menambahkan lantai dengan bentuk rumah. Pada tools model text, kalian dapat menambahkan teks 3D. Model line untuk teks 2 dimensinya, dan model group untuk menggabungkan beberapa bentuk. Selanjutnya untuk bagian room dan area, room untuk ruangan atau zona yang digunakan untuk analisis tagging, dan area digunakan untuk misalnya membuat parkiran atau area lantai. Bagian opening digunakan untuk membuat bukaan seperti di atap sebagai pencahayaan alami. Dapat juga digunakan untuk alur lift. Ini adalah preview jika menggunakan wall opening. Saya akan memberikan sedikit contoh cara penggunaan beberapa tools di arsitektur. Oke, kita langsung masuk ke contohnya ya. Yang pertama, kita pilih dulu dinding yang mau kita gunakan. Tarik garis, lalu sesuaikan bentuk yang kalian inginkan. Di sini saya membentuknya menjadi kotak sederhana. Ini adalah tampilan jika kalian melihatnya dari 3D. Kalian pun dapat memilih tampilan yang kalian inginkan. Kalian dapat mengatur dinding pada tab Properties di sebelah kiri layar. Pada Properties, kalian dapat mengatur ketinggian dinding agar sesuai dengan ketinggian lantai 2. Kalian pun dapat mengatur jarak antara dinding dengan tanah.
Pada tab arsitektur, kalian dapat memilih pintu dan memilih ukuran pintu yang kalian ingin gunakan. Kalian dapat melihatnya secara realistis. Sama dengan pintu, jendela pun dapat ditambahkan dengan memilih ukuran dan bentuk yang kalian inginkan. Sama dengan menu arsitektur, pada menu struktur terdapat menu part of build yang sama dengan arsitektur. Connection atau sambungan menempatkan sambungan struktural seperti sambungan pelat baut. Connection automatic seringkali berbasis dinamo untuk menempatkan sambungan secara otomatis. Isolated atau pondasi tampak untuk pondasi terpisah di bawah kolom. Wall atau pondasi lajur untuk pondasi menurus ke bawah dinding struktural. Slab atau pondasi membuat pondasi rakit atau pelat pondasi menerus. Rebar atau tulang tunggal untuk menggambar batangan tulang besi di dalam elemen beton. Area untuk menempatkan kisi-kisi tulangan secara otomatis pada area pelat atau dinding. Model teks untuk menambahkan teks 3D. Model line untuk garis 2D yang terlihat di pandangan 3D. Model group untuk mengelompokkan elemen model. Insert. Tab Insert berfungsi sebagai pintu gerbang untuk membawa data file dari luar masuk ke proyek Revit, dapat sebagai referensi, link, maupun data permanen atau import. Missing insights in Plasmas untuk membuat elemen massa unik secara langsung di dalam proyek saat ini, menggambar bentuk dasar dan mengubahnya menjadi bentuk 3D. Plasmas untuk menempatkan komponen mas konseptual yang sudah dibuat sebelumnya dari pusaka ke proyek Anda. 3D Sketch untuk membuat sketsa garis model massa langsung di 3D. Curtain System untuk mengubah wajah massa yang dipilih tadi menjadi sistem di dinding tirai. Roof ini untuk mengubah wajah massa atas yang dipilih menjadi elemen atap bangunan. Wall mengubah wajah massa samping yang dipilih menjadi elemen dinding bangunan. Floor mengubah wajah massa horizontal atau miring bawah yang dipilih menjadi elemen lantai. Yang terakhir, top solid mengubah massa atas yang dipilih menjadi elemen permukaan tanah berbasis padat. Selanjutnya, di sini ada set component. Untuk menempatkan komponen luar ruangan yang sudah dibuat sebelumnya seperti pohon. Ini contohnya. Jika di sebelah kiri properties, di sebelah kanan terdapat tab Project Browser yang digunakan untuk navigasi dan perorganisasian seluruh elemen seperti menavigasi, pandangan, mengolah lembar kerja, mengelola organisasi pustaka komponen, dan lainnya. Bye guys!